Sesi ini judulnya adalah Recovery from Exhausted atau Exhaustion. Ini kadang-kadang saya dapat masukan-masukan dan terima kasih untuk masukan saudara. Kita dipulihkan dari kelelahan kita. Sebelum saya masuk lebih jauh, saudara-saudara, saya ingin kita punya pemahaman yang sama apa yang dimaksud dengan pit stop. Kalau saudara nonton balap mobil, entah langsung atau lewat televisi, entah itu Formula One, Formula 2 dan seterusnya, maka akan ada saat setelah mobil itu berputar ya, mengelilingi lintasannya, mobil itu menepi sebentar dan kemudian masuk di satu tempat di mana mereka berhenti, saudaraku, dan kemudian mobil itu diisi dengan bahan bakar yang baru supaya energinya mereka dapat lagi. Kalau ada yang gak beres diberesin, ban mobil dicopot dan diganti dengan yang baru. Dan setelah mereka berhenti sejenak, kemudian mobil itu keluar dari pemberhentian itu dan siap untuk berlaga lagi dan balapan lagi. Dan tempat pemberhentian itulah yang kita sebut dengan pit stop. Mobil perlu tempat pemberhentian. Setiap kita, orang percaya juga membutuhkan tempat perhentian, pit stop dalam perjalanan kehidupan kita. Kita perlu dipulihkan, saudaraku, tubuh kita perlu dipulihkan, jiwa kita perlu dipulihkan dan roh kita juga perlu dipulihkan dari segala keletihan. Kalau kita mau jujur, hidup yang kita jalani ini begitu banyak persoalan. Hidup kita juga seringkali mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Belum lagi kita bisa mengalami kegagalan dan itu menyebabkan frustrasi. Dan kalau frustrasi berkepanjangan bisa menjadi depresi, saudaraku. Dan itu sebabnya saudara-saudara kita perlu tempat di mana kita bisa berhenti, tempat pemberhentian supaya kita bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Nah, sore ini yang kita akan pelajari adalah seorang nabi yang terkenal dalam perjanjian lama, namanya Nabi Elia. Elia ini juga mengalami stres yang berat, depresi malah saya bilang. Karena selama bertahun-tahun dia gagal menjalankan tugasnya untuk menasehati seorang raja Israel yang membawa orang Israel itu menyimpang. Dan kemudian orang-orang Israel menyembah kepada dewa Baal. Ini raja yang jahat, namanya Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini punya istri yang gak kalah jahatnya. Saudara bisa bayangkan, suaminya jahat, punya istri jahat, jadi jahatnya. Ya, ratunya namanya siapa? Namanya Isabel. Seringkali diplesetkan Isabel, ya, Isabel. Ini ratu yang jahat, saudaraku. Dan intinya adalah bahwa Nabi Elia gagal dalam tugas untuk memberikan nasihat, memberikan firman Tuhan supaya bisa kembali kepada jalan yang benar. Bahkan puncaknya Nabi Elia harus berperang melawan 450 Nabi Baal yang sangat terkenal peperangannya di Gunung Karmel. Bagaimana mereka berperang untuk menurunkan api dari langit. Dan ternyata dewa Baal bukan dewa yang hidup. Mereka gagal menurunkan api. Tapi Elia waktu dia berseru berdoa, api turun dari langit. Sehingga membuat 450 Nabi Baal semuanya dibunuh. Nah, Elia berpikir bahwa persoalannya selesai. Sudah menang dia. Tapi ternyata saudaraku, tekanan dalam hidupnya tambah berat karena ratu yang tadi namanya siapa? Isabel, betul-betul sebel dia. Dia sebel sama Nabi Elia dan kemudian dia perintahkan prajuritnya kejar Nabi Elia, bunuh Nabi Elia. Wow, saudara bisa bayangkan. Elia dikejar-kejar dan mengalami keletihan karena dia mesti lari menyelamatkan diri. Fisiknya lelah. Dan jiwanya pun capek, rohnya pun capek, saudara-saudara. Dan sampai satu titik ketika dia kecapean, dia bilang dia mau mati saja. Coba kita baca ayatnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. 1
1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian Elia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi sampai pada satu titik Elia gak tahan. Dia burn out, saudaraku. Dia terbakar habis. Dia udah stres luar biasa. Lalu dia bilang, ambil saja nyawaku. Aku pengen mati. Sore ini saya tidak tahu adakah di antara saudara yang punya pengalaman dan kehidupan seperti Elia. Saudara sedang burn out hari ini. Karena jadwal yang begitu ketat. Saudara melakukan banyak hal, gak pernah istirahat. Mengalami banyak kegagalan, saudara stres berat. Dan saudara berkata, aku udah bosan hidup. Lebih baik aku mati saja. Kalau saudara dalam posisi seperti Elia, ada berita baik hari ini. Bahwa Elia mengalami pemulihan dari Tuhan. Karena Elia masuk pit stopnya Tuhan. Masuk perhentian di mana Tuhan memulihkan dia. Apakah saudara siap belajar firman Tuhan bagaimana Elia dipulihkan oleh Tuhan? Amin. Supaya kita pun hari ini yang sedang mengalami pergumulan, yang sudah terbakar habis, yang sudah lelah dengan hidup ini, kita bisa dipulihkan. Dan kita pulang, kita siap melanjutkan hidup kita seperti Elia dipulihkan. Dan akhirnya dia malah dipakai Tuhan lebih hebat. Kita juga bisa dipakai Tuhan lebih hebat. Diberkati dan sukses lebih hebat. Yang setuju katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat proses pemulihan Elia, saudaraku. Yang pertama, tubuh kita perlu dipulihkan. Tubuh kita perlu dipulihkan dan itu sebabnya hal pertama yang dikerjakan Allah untuk memulihkan Elia yang sudah burn out, yang sudah stres berat, yang hanya mau mati saja adalah Tuhan memulihkan tubuh Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 6. Kita perhatikan saudara-saudara. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Kata kuncinya makan, minum, berbaring, tidur. Nah, sangat menarik sekali adalah bahwa ternyata hal pertama yang Tuhan pulihkan adalah tubuh, fisik dari Elia. Elia ini capek, saudara. Saya ingin beritahu kepada saudara, kalau saudara menghadapi banyak masalah, tubuh saudara nggak fit, tubuh saudara nggak bugar, tubuh saudara nggak cukup makan, nggak cukup minum, nggak cukup istirahat, nggak cukup tidur, kita tidak punya cukup kekuatan untuk menghadapi masalah yang begitu banyak, menghadapi pekerjaan yang begitu banyak. Dan Tuhan tahu, ini orang kecapean ini. Makanya hal pertama yang Tuhan lakukan adalah kirim malaikat untuk kasih makan roti bakar, kasih minum, supaya tubuh dari Elia ini dipulihkan, dapat energi. Sama kayak mobil isi bensin lagi gitu saudara-saudara. Ya. Dan kemudian disuruh apa? Tidur, disuruh istirahat. Saya mengutip perkataan seorang dokter namanya Herbert Benson. Dia bilang begini. Saat kita melakukan istirahat atau tidur, maka hal tersebut ternyata mengubah aktivitas tubuh sampai ke tingkat gen yang paling tinggi. Intinya adalah bahwa waktu orang itu tidur, terjadi aktivitas tubuh recovery dalam level yang sangat tinggi. Istirahat memengaruhi lebih dari 40.000 gen dalam tubuh untuk memproduksi antioksidan. Ini penting. Untuk menangkal radikal bebas, polusi, makanan-makanan beracun, kita perlu antioksidan. Ya. Dan zat anti radang. Reaksi tersebut menghindarkan tubuh dari berbagai macam penyakit. Jadi kalau antioksidannya cukup, anti radang cukup, maka kita punya tubuh, daya tahan tubuh gak gampang sakit, saudara.
Kita jadi sehat, jadi bugar kalau kita punya tidur yang cukup. Nah, saya ingin mengutip jam tidurnya orang-orang hebat. Ternyata orang-orang hebat punya kesamaan. Apa kesamaannya? Tidurnya teratur, tidurnya cukup. Ya. Yang pertama kita bisa lihat tidurnya Bill Gates. Bill Gates itu tidurnya jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Bill Gates tidur 7 jam. Ya. Kemudian Richard Branson, dia adalah pendiri dari Virgin Group, saudara-saudara, yang membawahi 400 perusahaan dan sibuknya luar biasa. Richard Branson tidur jam 12 malam dan bangunnya jam 5 atau jam 6. 5-6 jam. Ya. Kemudian kita lihat jam tidurnya Tim Cook. Siapa nih Tim Cook ini? Dia adalah CEO-nya Apple. Dia tidurnya jam 9:30 malam. Keren ya. Kalau buat orang Jakarta apalagi banyak anak-anak muda ya. Itu perjuangan berat. Saya tahu anak-anak muda 9:30, yuk mangga besar. Mana main? Kue tiaw. Wow. 9:30 baru kue tiaw. Habis kue tiaw, ropang. Habis ropang, wah saya nggak tahu lah makanan zaman sekarang ya. Dia tidur 9:30 bangun 4:30 jadi 7 jam. Ini orang-orang sukses ternyata kenapa dia bisa sukses? Karena tubuhnya cukup sehat. Tubuhnya cukup bugar karena makan minum teratur dan tidurnya cukup. Barack Obama tidurnya jam 1, bangunnya jam 7, 6 jam. Benjamin Franklin, ahli keuangan, ekonomi, tidurnya jam 10, bangunnya jam 5, 7 jam. Jadi intinya saudara-saudaraku waktu kita tidur, makan minum cukup, tidur, maka recovery terjadi, pemulihan. Sama seperti begini, saudara pernah nggak punya pengalaman alat-alat elektronik di rumah saudara itu rusak? Entah televisi, entah kulkas, entah microwave, setrikaan. Saudara tahu bagaimana cara membetulkan ketika alat-alat elektronik di rumah kita rusak? Beberapa minggu yang lalu saya mengalami televisi saya baru saudara. Berapa bulan gitu loh maksudnya. Tiba-tiba saya pencet-pencet channel banyak karena itu kan ada decodernya terhubung dengan televisi kabel berbayar lah. Sinyalnya nggak nangkep. Terus kemudian agak ngacak. Wah gimana? Pencet sana, pencet sini, tambah kacau. Akhirnya saya tambah ketakutan, kok tambah rusak gitu. Nah terus yang saya lakukan saya bilang, cabut. Stop kontaknya cabut. Nah begitu stop kontaknya dicabut saudara-saudara, didiamkan beberapa menit saja. Karena saya tiba-tiba keinget satu teknik kalau misalnya rusak, kayak gitu cabut beberapa menit terus colokin lagi. Dan mujizat terjadi. Nah mujizat terjadi itu apa saudara-saudara? Tiba-tiba televisi jadi benar. Channel-channel yang tadinya nggak nangkep sinyal tiba-tiba nangkep. Dan bisa menayangkan film-film yang bagus. Artinya apa? Alat-alat elektronik di rumah kita pun itu perlu di off. Jangan dipakai terus dan colokin terus. Cabut 5 menit saja, colokin lagi. Tiba-tiba semuanya jadi baik. Pokoknya orang tuh perlu pit stop. Tubuh kita perlu diistirahatkan. Saya mengutip postingannya seorang artis terkenal, pemeran utama dari Wonder Woman. Instagramnya, jujur ya ini bukan saya sih tapi ada yang ngambilin gitu. Di Instagramnya namanya Gal Gadot. Ya, Gal Gadot bilang begini, almost everything will work again if you unplug it for a few minutes. Including you, maksudnya kita juga sama. Jadi apapun saja saudara-saudara akan menjadi baik, menjadi pulih, menjadi benar kalau dicabut dulu dari stop kontaknya. 5 menit gitu, colokin lagi. Nah, kenapa dia sampai memposting seperti ini? Rupanya dia lagi stres berat. Kenapa dia stres berat? Karena dia dalam proses syuting,
Dan dalam waktu bersamaan dia promosi film Justice apa gitu ya. Lalu dia kemudian ternyata lagi hamil anak kedua. Aduh pusing dia. Lalu dia ngambil keputusan tidak melakukan apapun 1 minggu. Dia banyak tidur, istirahat, tiba-tiba recovery. Karena badannya tiba-tiba lebih fit dan kemudian dia siap kerja lagi. Mungkin kalau saudara stres dan pengen mati, jangan-jangan nomor 1, saudara mungkin kurang tidur. Saudara mungkin makan minumnya nggak jelas, ya makan minum yang enak, ajak pendetanya, terus tidurnya cukup. Saya percaya tubuh saudara sangat bugar dan siap untuk menghadapi persoalan, tugas-tugas di depan kita. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang dilakukan, Tuhan lakukan untuk memulihkan Elia yang sudah burn out, yang pengen mati aja. Yang kedua, jiwa kita perlu disembuhkan. Jadi ternyata ada banyak orang itu jiwanya sakit. Dan kalau saya berbicara tentang jiwa yang sakit dan perlu disembuhkan, saudara jangan langsung berpikir, wah emang gua gila. Ternyata jiwa sakit itu tidak berarti gila. Tapi ketika jiwa saudara mendapat tekanan yang berat, bertubi-tubi, dan saudara nggak punya waktu untuk saudara bisa memulihkan jiwa saudara, maka jiwa saudara sakit. Itu yang disebut dengan stres. Stres itu kalau nggak beres terus jadi depresi. Depresi terus bisa bunuh diri. Nah apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan memulihkan jiwa dari Elia. Dengan cara apa? Elia dikonseling. Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Tuhan menjumpai Elia dan tanya, lagi ngapain lo? Bengong-bengong. Lagi ngapain kamu kok kayak stres? Nah ini seorang konselor harus membuka dengan pertanyaan untuk memancing si konseli ini orang yang dikonseling untuk terbuka, untuk curhat. Dan ini curhatannya, ayat 10, jawabnya. Panjang banget kan jawabnya, pertanyaan cuma pendek, jawabannya panjang. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi begitu Tuhan mengkonseling si Elia, Elia curhat. Dan tahukah saudara bahwa curhat itu sehat? Karena mengalirkan emosi. Yang sering jadi masalah saudara curhat sama orang yang salah. Curhat itu sama orang yang benar. Bisa konselor yang bisa pegang rahasia. Kalau semua orang curhat. Sambil curhat bilang, jangan bilang-bilang ya. Nah itu akhirnya seluruh kota Jakarta tahu persoalan kita dan itu masalahnya. Dan lewat curhatnya ini kita bisa melihat ternyata Elia banyak salah persepsi. Orang itu jiwanya sakit kenapa? Ketika dia merasa ditinggal. Semua orang gak peduli. Lonely, kesepian. Gak ada orang yang sayang sama dia. Elia juga begitu. Dia bilangnya apa? Semua nabi sudah mati. Tinggal aku sendiri yang masih hidup. Apakah benar semua orang sudah mati? Nabi sudah mati? Enggak, salah dia. Coba lihat ayatnya. 1 Raja-Raja 18 ayat 13. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan. Bagaimana aku, ini Obaja nih, menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam goa. 50 sekelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi ada berapa nabi yang masih hidup? 100 plus Elia 101.
Tapi Elia berpikir, aku orang paling malang, nabi sisa satu. Sama kayak saya nih, lagi sakit jiwa nih misalnya. Aku di NDC cuma sendirian. Aku pendeta sendirian, ngurusin belasan ribu orang. Padahal ada Pak Denis. Siapa lagi di sini nih? Ada Pak Rabi. Saya kadang-kadang kalau ngomong gini, kenal tiba-tiba namanya lupa gitu. Harus berpikir. Dan lain sebagainya. Jadi ketika saya mengasihani diri sendiri, merasa paling capek sendirian, gak ada yang peduli lagi. Di situ sakit jiwa saya. Tapi ternyata salah dia. Lalu yang lain lagi adalah dia berpikir semua orang Israel sudah menyimpang dari Allah dan menyembah kepada Dewa Baal. Ternyata tidak. Masih ada 7.000 orang yang setia kepada Allah. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan berapa? 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ini 7.000 orang Israel yang setia. Itu sebabnya saya ingin katakan pada saudara, jangan selalu berpikir gak ada yang peduli sama saudara. Tuhan menyediakan penolong bagi saudara. Akan ada teman saudara yang mungkin saudara gak pernah pikirkan. Sengaja Tuhan tuh kasih jalan yang aneh-aneh supaya kita tidak bergantung dan berharap kepada manusia. Nanti akan muncul temanmu, woi udah gak ketemu 5 tahun. Tapi dia yang nolong saudara. Tetapi yang pasti adalah bahwa kita tidak pernah seorang diri. Karena Allah kita namanya Allah Immanuel. Artinya Allah yang selalu menyertai kita. Dimanapun kita berada dan apapun kondisi kita. Allah setia, Allah menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Jadi hari ini yang stres, yang sakit jiwanya, yang mau bunuh diri, coba direnungkan lagi. Yang pengen mati saja, coba direnungkan lagi. Saya ingat ada seorang pengusaha saudara. Pengen mati saja. Ini pengusaha yang super sibuk. Seorang bapak ini pengen mati, bosan hidup. Mungkin karena terlalu sibuk, rutinitas yang padat. Di tengah keputusasaannya karena dia udah bosan hidup, dia datang kepada seorang dokter jiwa. Seorang psikiater. Lalu dia ceritakan masalahnya. Saya udah bosan hidup dok. Kasih saya saran. Dokternya bilang, oh kamu mesti bikin gini. Ah ini udah dok. Percuma gak berhasil. Terus dokternya bilang lagi, oh kamu mesti begini. Aku juga melakukannya tapi tetap gak berhasil. Pokoknya gini aja dok. Bisa gak dokter tolong saya ini udah bosan hidup, pengen mati aja. Kasih saya obat. Supaya saya bisa mati tapi gak sakit. Saya matinya bisa sukses gitu ya, sukses. Wah dokternya mikir, bener nih udah mau mati nih. Iya bener. Terus dokternya masuk ke dalam, dia ambil 1 botol. 1 botol berisi cairan full. Lalu dokternya bilang, ini ramuan. Ramuan ini memang berkhasiat kalau orang minum bisa mati. Nah, tapi di sini ada caranya. Malam ini kamu pulang, kamu minum separuh. Ingat, minumnya berapa? Separuh. Nah, besok jam 6 sore kamu minum separuh. Besok harus habis. Nah, 2 jam kemudian besok jam 8 malam kamu mati. Nggak sadar, fly, hilang terus mati. Nah, itu mati sukses. Nggak sakit. Oh terima kasih dokter, terima kasih dokter. Jangan lupa kata dokter, sebelum diminum kocok dulu. Biasa kan gitu, kalau jamu saudara. Pulang dia, sampai di rumah saudara-saudara dia minum berapa banyak? Separuh. Dia minum separuh, dia tutup lagi, dia taruh. Terus dia pikir, ini malam terakhir. Saya mau memberi kesan yang indah kepada istri dan anak-anak. Udah lama gak pernah makan bareng istri dan anak. Orang pulangnya jam 10 malam terus. Sibuknya luar biasa, cari duit terus. Tapi ujung-ujungnya bikin dia bosan hidup kan. Lalu dia ajak istrinya, ma, anak-anak sini. Mau gak malam ini kita makan malam bersama? Wow, seneng istrinya.
Anaknya hore, udah bertahun-tahun gak makan bareng. Bertahun-tahun sudah gak keluar rumah. Ya siap, makan di mana ya? Ada satu restoran baru di Jakarta, restoran Jepang. Kita ke sana, semua siap-siap, ganti baju, berangkat naik mobil. Nah, malam itu menjadi malam yang indah karena mereka makan malam bersama. Dan karena jarang makan, semua dipesan. Dari yang roll-rollan, yang gepeng, yang digoreng, yang dibakar, yang dicelupin, semua dipesan. Pokoknya makannya puas. Dengan ketawa, bercanda. Dan tiba-tiba ada hal yang aneh. Hati sang bapak yang udah bosen hidup, ngelihat apapun gak tertarik, yang udah membeku. Tiba-tiba dialiri sesuatu yang hangat. Wow, enak juga ya. Makan sekeluarga. Pulang mereka. Anak-anak tidur. Kemudian sebelum tidur dia peluk istrinya. Sambil dibisikin, I love you mom. Wah kaget istrinya, udah lama gak peluk. I love you mom. Dia gak tahu malam terakhir. Malam terakhir tidur. Si istri tidur sambil tersenyum. Pagi-pagi jam 5 si suami udah bangun. Si pengusaha ini udah bangun. Si bapak yang bosan hidup ini bangun. Jam 5 pagi. Saudara tahu kenapa dia bangun pagi? Biasanya bangun siang. Karena itu hari terakhir. Nanti malam jam 8 dia mati. Jadi jam 5 dia bangun, dia lihat istrinya masih tidur. Dia biarin aja. Dia buka jendela kamar. Setelah dibuka angin sejuk masuk ke kamarnya. Dia hirup. Dia sudah berapa tahun gak menghirup udara pagi yang sejuk. Tiba-tiba dia kepingin jalan-jalan di kompleksnya. Jalan-jalan pagi. Dia udah lama gak jalan-jalan di kompleksnya. Dia pulang semua pintu udah tertutup. Lampu sudah mati karena sudah pada tidur udah malam. Aku ingin jalan-jalan. Dia keluar pakai piyama aja. Begitu dia keluar dari rumahnya. Dia lihat rumah-rumah tetangga. Wah indah ya. Udara sejuk, burung-burung berkicau. Dan lihat matahari terbit dari ufuk timur. Merah kan tadinya. Terus mulai makin terang. Ini matahari terakhir. Ini matahari terakhir. Karena nanti malam jam 8 aku mati. Betapa berharganya lihat matahari terakhir. Akhirnya dia pulang ke rumah, sampai rumah baru jam 6 pagi. Dia lihat istrinya masih tidur. Ngopi dulu Dia pergi ke dapur bikin kopi susu sendiri. 2 gelas, 1 buat dia, apa salahnya bikin kopi susu buat istri. Hari terakhir. Hari terakhir saudaraku. Begitu selesai bikin kopi susu dia bawa ke meja makan. Istrinya nongol, papi udah bangun tumben. Iya mbak, ini saya bikinin kopi susu. Aduh terima kasih, ngobrol berdua sama istri di meja makan. Ada aliran hangat di hatinya yang membeku. Ternyata enak juga ya, ngobrol-ngobrol di rumah sama istri, semalam sama anak. Udah, dia mandi. Kemana dia mandi? Dia harus ke kantor. Ini adalah dia ke kantor terakhir. Ntar malam dia mati jam 8. Lalu sepanjang di mobil dia berpikir, saya ini terkenal bos yang sadis, bos yang galak, bos yang suka maki-maki karyawan. Ini hari terakhir, saya mau bikin semua karyawan terkesan saya bos yang baik. Udah, begitu nyampe di kantor dia turun. Pertama kali dia ketemu satpam. Ini satpam udah belasan tahun kerja. Dia gak pernah nyapa, gak pernah nengok. Hari itu dia datengin. Satpam juga bingung, loh ke arah gua nih. Terus dia salamin, apa kabar John? Nama satpam John boleh juga dong. Apa kabar John? Johnnya kaget, bos gua makan apa semalam? Salah makan apa dia? Kok jadi begitu ramah? Semua baik-baik, baik pak, takut dia. Dia masuk ke dalam, ketemu office boy. Dia salamin, apa kabar? Namanya gak penting, salamin aja. Wah kaget dia. Dia masuk ke dalam ketemu cleaning service, disalamin satu-satu. Semua karyawan disapa, hai. Wow gempar saudaraku kantornya. Bos kita luar biasa. Hari itu ada 2 rapat. Dan biasanya kalau rapat saudara, dia akan gebrak meja. Dia akan marah kepada pegawainya. Ini hari terakhir.
Saya mau memberi kesan, saya bos yang baik. Jadi dia rapat, gak gebrak meja. Ayo semua ngomong, oh bagus, kamu bagus, hebat. Semua bingung. Wah, dan tiba-tiba karena semua happy, suasana kantor yang biasa tegang jadi cair. Tiba-tiba dia berkata, ternyata di kantor oke loh. Ada kehangatan di hatinya, ternyata karyawan kantor baik-baik semua. Jam 4 sore dia pulang, dia udah siap-siap dia pulang. Biasanya dia pulang jam 10 malam, tapi ini hari terakhir. Dia harus minum cairan separuh botol itu jam berapa? Jam 6, jam 4 dia pulang. Di dalam mobil dia telepon. Ma, aku pulang ya sekarang dari kantor. Ntar lagi nyampe rumah, aku lagi OTW gitu, OTW. Si istrinya kaget. Hah? Jam 4 OTW pulang, Pak. Iya, wah seneng istrinya. Wah dia siap-siapin, anak-anaknya dikasih tahu semua pada mandi semua. Jadi waktu si bapak pulang semua udah berjejer. Wah anak-anak lari, papi pulang. Dipeluk saudaraku papinya. Itu hati sang bapak. Tadinya kan aliran hangat terus. Itu hati mulai meleleh. Waduh enak banget dipeluk anak. Istri peluk juga, ayo masuk. Ngobrol di dalam. Di dalam itu sekitar jam 5:15. Saya lupa lihat jam, tapi namanya cerita sudah dengerin aja ya. Jam 5:15 saudaraku. Jam 5:15 tiba-tiba sang bapak yang bosan hidup tapi sudah meleleh nih hatinya. Tiba-tiba berkata gini, hidup itu indah. Matahari pagi yang aku lihat. Ngobrol sama anak-anak, pergi makan bareng. Kok tiba-tiba aku melihat hidup jadi beda. Tadinya aku bosan hidup, sekarang kok aku merasakan hidup itu berbeda, lebih indah. Dia mulai sembuh jiwanya tuh sebetulnya. Aku gak jadi bunuh diri. Aku mau batalkan. Dia panggil supirnya. Sopir, ayo kita pergi ke psikiater, dokter jiwa. Sepanjang jalan dia mikir, tapi udah masuk separuh. Dia bawa botolnya sisa separuh. Sampai di tempat si dokter, dia bilang, sampai di tempat dokter itu sekitar jam 6:05. 6:05, kira-kira saya nggak lihat jam juga waktu itu. Tapi kan belum minum cairan itu jam 6 kan, jam 6:05 lah. Saya tidak jadi bunuh diri. Dokternya kaget, hah? Kamu kemarin maksa-maksa pengen mati sukses. Iya dokter, tapi ternyata tadi pagi saya lihat matahari begitu indah. Udara sejuk. Semalam saya jalan sama anak-anak makan di restoran Jepang, ketawa-ketawa. Kok tiba-tiba hidup jadi indah ya? Saya nggak jadi bunuh diri. Tapi masalahnya dok, separuh udah masuk. Katanya, separuh udah masuk nih. Di sini separuh saya bawa. Terus si dokter bilang, bener. Kamu nggak jadi bunuh diri. Bener dokter. Ya udah. Kalau gitu yang separuh, sisa separuh, kamu buang aja. Dia kaget. Hah? Main buang aja. Yang sisa yang di dalam perut separuh gimana nih? Itu cairan bukan apa-apa. Jadi lu lupain aja. Jadi bisa dokternya, iya itu air biasa itu. Udah saya tahu kamu udah sembuh, kamu boleh pulang katanya. Kamu udah sembuh katanya. Jiwa kamu udah sembuh. Nah hari ini saya mau tanya sama saudara. Siapa yang hari ini saudara bosan hidup? Lihat semuanya rutin, bosan ke kantor, bosan. Lihat temen bosan. Lihat istri jelek aja. Lihat anak jelek aja. Lihat siapa aja jelek aja. Coba saudara bilang, lihat bangun pagi besok. Lihat matahari, ini matahari terakhir. Pergi ke pantai, ini terakhir. Makan sama anak, terakhir. Jalan-jalan sama istri terakhir. Tiba-tiba sudah melihat hidup itu indah. Hidup itu berarti, bernilai, berharga. Cuma kita gak pernah bersyukur. Kita sibuk, kita lari, kita kejar-kejaran, kita balapan terus. Gak pernah masuk pit stop. Kita lari, kita kejar, nyari duit gak pernah habis. Nyari orderan gak pernah habis. Tapi sudah kehilangan kebahagiaan. Sudah stres, burn out. Ayo hari ini saya mau katakan, masuk pit stop. Jiwamu disembuhkan. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Saya percaya semua jiwanya bisa sehat. Jiwa kita bisa segar. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Yang ketiga, yang terakhir, apa yang Allah kerjakan untuk memulihkan Elia? Yang ketiga adalah roh kita perlu dibaharui. Roh kita perlu dibaharui. Sangat penting kita tahu bahwa kita semua punya roh. Ini yang membedakan kita dengan binatang. Kenapa binatang itu tidak perlu penginjilan? Kita gak perlu penginjilin binatang. Karena binatang itu mati dan selesai. Tetapi saudara dan saya mati bukan selesai. Mati justru memulai sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Entah di sorga, entah di neraka. Roh yang kita punya itu yang membuat kita tuh makhluk yang kekal. Roh yang kita miliki membuat kita adalah makhluk yang kekal. Walaupun kita sudah mati, kita hidup di tempat lain. Dan roh inilah yang membuat kita bisa berhubungan dengan Allah. Makanya sudah bisa cek roh saudara sehat apa enggak. Selama hubunganmu dengan Allah itu benar, saudara punya roh sehat. Tapi kalau saudara gak punya hubungan dengan Allah, saya mau beritahu, saudara bisa punya duit banyak, rumah yang hebat, bisnis yang luar biasa. Tapi kalau saudara gak ada hubungan dengan Allah, hidup saudara rasa kosong. Berapa banyak orang di Jakarta kaya, punya rumah mewah, mobil yang banyak, duitnya gak ada serinya katanya. Tapi saudara kosong. Seorang ilmuwan namanya Pascal, dia bilang begini, dalam setiap hati manusia ada satu rongga kosong dan rongga kosong itu namanya Allah. Karena rongga kosong dalam hati manusia tidak bisa diisi dengan uang, dengan mobil, dengan apapun juga. Dan hanya bisa diisi dengan kehadiran Allah. Makanya walaupun orang sukses dalam banyak hal, kalau kita gak punya hubungan dengan Allah, ada kehampaan dalam hidup kita. Dan itu sebabnya saudaraku penting kita punya hubungan dengan Allah. Penting kita ketemu dengan Allah. Dan itu yang dilakukan Allah. Allah memulihkan roh Elia dengan cara apa? Bertemu. Allah membuka dirinya untuk ditemui. Elia ketemu dengan dia. Mari kita baca. Ini ayat terakhir. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dan kehadiran Tuhan dirasakan oleh Elia. 13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu goa itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Sangat menarik karena Allah berkenan dijumpai oleh Elia bukan di dalam angin yang keras yang membelah gunung-gunung, bukan di dalam gempa yang dahsyat yang menggoncang tempat itu, bukan di dalam api yang hebat, tapi justru kehadiran Allah yang bisa dijumpai oleh Elia di dalam angin sepoi-sepoi. Artinya apa? Sebetulnya ketemu Tuhan itu simple kok. Enggak selalu lewat hal-hal yang hebat. Lewat KKR besar bisa, tapi enggak selalu. Seperti gempa, api, wah sesuatu yang besar. Tapi Allah bisa kita jumpai juga di dalam hal yang sederhana. Dalam saat teduh kita ketika pagi kita bangun. Dan kita memejamkan mata, Tuhan, aku rindu rohku dibaharui. Dan perjumpaanmu dengan Allah setiap hari, itu membaharui roh kita. Dengar statement yang penting, roh kita hanya bisa diperbaharui ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Roh kita gak bisa dibaharui dengan jalan-jalan. Roh kita gak bisa dibaharui dengan belanja. Itu untuk jiwa saudara mungkin. Tapi roh kita bisa dibaharui hanya lewat encounter with God. Hanya lewat perjumpaan dengan Allah. Makanya yang sangat penting adalah semua yang di mimbar ini kita lakukan yang terbaik. Worship leader kita ingin baik. Singer yang bagus. Pemain musik yang bagus, choir yang luar biasa, usher yang bagus, LED, lighting,
Tapi saya ingin katakan itu hanya faktor penunjang. Untuk apa? Untuk sesuatu yang sangat penting yang harus terjadi dalam ibadah seperti ini. Yaitu apa? Kita harus berjumpa dengan Tuhan. Ada banyak orang pergi ke gereja mau ketemu sama pendeta. Makanya Sabtu dia telepon. Minta tolong tanya ya sekretariat. Besok Minggu sampaikan khotbah. Karena di Instagram sudah tidak dicantumkan. Saya nggak bilang bahwa saudara menyukai seorang pendeta, khotbahnya. Oke. Tapi kalau saudara ke gereja cari pendeta, ketemu pendeta. Nggak ketemu Tuhan. Nggak ada gunanya. Oh saya ke gereja, saya mau ketemu pengurus. Kenapa? Pengurusnya keren-keren. Oke, nggak salah. Oh saya mau ketemu dengan teman saya di gereja. Oke, nggak salah. Nggak salah 100% tapi tetap ada salahnya. Karena apa? Perjumpaan dengan teman, perjumpaan dengan pengurus gereja, perjumpaan dengan pendeta nggak bisa memperbaharui rohmu. Roh kita diperbaharui hanya lewat satu jalan, encounter with God. Ketemu Tuhan, dilawat Tuhan secara pribadi. Saudara akan mengalami pembaharuan dalam roh saudara. Itu sebabnya siapapun kita, termasuk saya. Kalau kita nggak punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan tiap hari, kita ini bisa burn out. Kita mungkin berpikir pokoknya kalau pelayanan, urusan banyak di gereja, pasti roh kita bernyala-nyala. Belum tentu. Yang membuat roh kita bernyala-nyala itu bukan pelayanan. Tapi hubunganmu dengan Tuhan. Perjumpaanmu dengan Tuhan. Saya ingin mengutip perkataan seorang hamba Tuhan terkenal namanya Bill Hybels. Dia senior pastor dari Willow Creek Community Church. Dia bilang begini. I was so busy doing the Lord's work that I was destroying the Lord's work in me. Saya begitu sibuk melakukan pekerjaan Tuhan sampai saya menghancurkan pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya. Jadi pelayanan itu pun kalau begitu menyita waktu kita sampai kita nggak ada waktu encounter with God, pelayanan kita, kesibukan kita justru merusak pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya saya ingin beritahu kalau jemaat itu ya mungkin tidak bisa membedakan. Seorang pengkhotbah yang hebat, yang berbakat, seringkali tanpa persekutuan dengan Tuhan, dia punya khotbah bisa memukau. Seorang orator, dia bisa bicara dan orang bisa bangkit semangatnya. Tapi belum tentu dia diurapi oleh Tuhan. Urapan sama orator beda. Beda. Seorang yang pintar ngomong, dia bisa memotivasi saudara. Tapi memotivasi saudara dengan pintar ngomong, dengan urapan dan hadirat Tuhan, itu beda. Yang bisa menjadikan roh kita dibaharui, kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya hari ini siapapun, jemaat, pelayan, pendeta siapapun, kita penting roh kita dibaharui. Dan roh dibaharui hanya lewat satu jalan, tidak ada jalan lain. Roh kita dibaharui lewat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Every day. Tiap minggu pun saudara pasti ketemu Tuhan. Sebab kalau saudara gak ketemu Tuhan, gak ngalami Tuhan di tempat ini, saudara tidak akan ngalami roh dibaharui. Dan saya berdoa, kita pulang semuanya udah masuk pit stopnya Tuhan. Tubuh kita, jiwa kita, roh kita dipulihkan, disegarkan dan siap dipakai Tuhan. Dan siap melakukan tugas yang baru. Perkara besar ada di depan kita. Karena Tuhan menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan.